Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa supporter tim Merah Putih lebih sedikit luar biasa ketimbang penonton di Korea Selatan. Hal itu sudah dirasakan secara langsung oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah lama menjadi pelatih Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu didatangkan PSSI pada Desember tahun 2019 dengan durasi kontrak 4 tahun, BOLASPORT.com, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa supporter tim Merah Putih lebih sedikit luar biasa ketimbang penonton di Korea Selatan. Hal itu sudah dirasakan secara langsung oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah lama menjadi pelatih Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu didatangkan PSSI pada Desember tahun 2019 dengan durasi kontrak 4 tahun. Shin Tae-yong baru saja memperpanjang kontraknya bersama PSSI sampai 2027. Artinya, Shin Tae-yong akan merasakan menjadi pelatih Timnas Indonesia selama 8 tahun. Ini menjadi sebuah momen yang sangat panjang bagi pelatih berusia 54 tahun tersebut. Selama menukangi Timnas Indonesia, banyak momen yang dirasakan oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong merasakan atmosfer yang sangat luar biasa dari supporter Timnas Indonesia, baik itu di media sosial dan saat berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Shin Tae-yong tampak nyaman dengan dukungan dari supporter Timnas Indonesia. Shin Tae-yong juga pernah cukup lama membesut Timnas Korea Selatan. Tercatat, sejak 2014 Shin Tae-yong sudah dipercaya oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Puncaknya, Shin Tae-yong menjadi pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Selama itu, Shin Tae-yong merasakan bahwa supporter di Korea Selatan juga fanatik. Namun, kefanatikan supporter di Korea Selatan kalah dari pendukung di Indonesia. Sebenarnya untuk supporter di Korea Selatan dan Indonesia hampir sama. Tapi memang fans di Indonesia sedikit luar biasa, kata Shin Tae-yong. Perjalanan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia masih panjang. Sekarang ini, Shin Tae-yong sedang bertugas bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada babak tersebut, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Timnas Indonesia baru mendapatkan 3 poin dari 4 laga yang sudah dijalani. 3 poin itu didapatkan usai menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Adapun satu-satunya kekalahan Timnas Indonesia dirasakan saat berjumpa China. PSSI berharap Shin Tae-yong bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Syukur-syukur Timnas Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan kembali bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan menantang Jepang 15/11 dan Arab Saudi 19/11 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan ini skuad Garuda dalam misi untuk mendapatkan poin maksimal. Tentunya, Samurai Biru akan jadi tim yang memberikan tantangan nyata bagi mereka. Mengunci 1 poin dari laga tersebut sebenarnya sudah cukup positif bagi Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan, dia sudah mempelajari permainan Jepang. Namun, Ayase Ueda dinilai sebagai striker yang cukup berbahaya di laga mendatang. Hal ini yang akan mereka perhatikan penuh demi membawa hasil maksimal. Tidak enak kalau sebut satu nama, tidak ada waktu juga untuk mengingatnya. Tapi nomor punggung 9 Ayase Ueda, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman Instagram Indomilet Steril. Sementara itu, kiper skuad Garuda, Adi Satrio juga setuju dengan pernyataan Shin. Menurutnya, striker Feyenoord Rotterdam memiliki ketajaman dan bisa membahayakan gawang Indonesia. Adi sendiri tidak masuk daftar panggil Shin untuk melawan Jepang. Aku tidak ingat, tapi nomor 9 tajam, striker, ungkapnya. Menariknya, pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu mengkonfirmasi bahwa Ueda saat ini dalam kondisi cedera. Sang pemain mengalami cedera hamstring dan absen saat Feyenoord berhadapan dengan AS Alkmaar pada Sabtu lalu. Dia masih memastikan bahwa sang pemain akan dibawa dalam laga tandang Jepang melawan Indonesia dan China. Tentunya, ini jadi angin segar bagi pertahanan Indonesia untuk laga November nanti. Saya belum dapat mengumpulkan informasi yang akurat.
Tetapi dari apa yang saya lihat dalam pertandingan, tampaknya itu adalah cedera hamstring. Jadi kami harus mempertimbangkan kemungkinan dia tidak dapat dipanggil lagi, kata Hajime Moriyasu sebagaimana dikutip bolasport.com dari Nikkan Sports, Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan itu, para pemain Timnas Indonesia diminta berkumpul di Jakarta pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa PSSI sudah meminta kepada semua pemain untuk tiba H5 sebelum melawan Jepang. bolasport.com, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan itu, para pemain Timnas Indonesia diminta berkumpul di Jakarta pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa PSSI sudah meminta kepada semua pemain untuk tiba H5 sebelum melawan Jepang. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Kami sudah sampaikan ke pemain untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 10 November tahun 2024, kata Sumarji, Minggu tanggal 3 November tahun 2024. Kata Sumarji, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pemain-pemain Timnas Indonesia itu terdiri dari klub luar negeri dan lokal, tercatat ada 11 pemain yang berasal dari klub Liga 1 2024/2025. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Sisanya 16 pemain berasal dari klub luar negeri yakni Maaten Paes, Jay Izes, Jordi Amat, Miss Hilgers, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Sain Patinama, Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Chuaon, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Eliano Reijenders. Dari 27 pemain itu, Shin Tae-yong hanya boleh membawa 23 nama untuk bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi. Sumarji juga memastikan bahwa 27 pemain itu akan lengkap tiba di Jakarta pada tanggal 10 November tahun 2024. Untuk pemain-pemain Liga 1 2024/2025, kompetisi akan berakhir pada tanggal 6 November tahun 2024. Ia sudah lengkap, kata Sumarji. Kiper Nadeo Argawinata, Borneo FC. Maarten Paes, FC Dallas. M. Riyandi, Persis Solo. Belakang, Jay Izes, Venezia FC. Jordi Amat, Johor Darul Takzim FC. Miss Hilgers, FC Twente. Rizky Ridho, Persija Jakarta. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. Justin Hubner, Wolves U21. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Pratama Arhan, Suwon FC. Sain Patinama, KAS Upan. Sandy Walsh, KV Mechelen. Yance Sayuri, Malut United. Yakob Sayuri, Malut United. Tengah, Tom Haye, Almere City. Nathan Chuaon, Swansea City. Ivar Jenner, FC Utrecht. Ricky Kambuaya, Dewa United. Depan, Ragnar Oratmangun, FCV Dender. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Egy Maulana, Dewa United. Rafael Struijk, Brisbane Roar. Hoki Caraka, PS Sleman. Eliano Reijenders, PEC Zole. Ramadan Sananta, Persis Solo. bolasport.com, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan tidak akan memanggil Asnawi Mangkualam ke skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi.
Padahal sejatinya cedera yang menimpa Asnawi Mangkualam sudah sembuh. Shin Tae-yong sebelumnya sudah memutuskan 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam 27 nama itu, tidak ada Asnawi Mangkualam, BOLASPORT.com, pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong memastikan tidak akan memanggil Asnawi Mangkualam ke skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Padahal sejatinya cedera yang menimpa Asnawi Mangkualam sudah sembuh. Shin Tae-yong sebelumnya sudah memutuskan 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam 27 nama itu, tidak ada Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong beralasan bahwa ia tidak memanggil Asnawi Mangkualam karena mengalami cedera hamstring. Cedera itu didapatkan Asnawi Mangkualam saat membela klub asal Thailand, Port FC, pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Port FC memberikan informasi bahwa Asnawi Mangkualam harus beristirahat selama 2-4 pekan ke depan. Atas dasar itu, Shin Tae-yong tidak memanggil Asnawi Mangkualam. Namun rupanya cedera Asnawi Mangkualam sembuh lebih cepat. Mantan pemain PSM Makassar itu dipercaya bermain selama 45 menit babak kedua saat Port FC kalah 0-2 dari Bangkok United, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Melihat sudah sembuh ya cedera Asnawi Mangkualam membuat Sumarji angkat bicara. Kepada bolasport.com, Sumarji mengakui bahwa Asnawi Mangkualam sudah menghubunginya. Jadi semalam itu Asnawi Mangkualam telepon saya untuk bilang bahwa dia sudah bermain lagi bersama Port FC. Kata dia, saya dimintakan tolong sampaikan pesan ini kepada Coach Shin Tae-yong agar jangan sebut bahwa saya cedera lagi, ucap Sumarji. Kata Sumarji, Asnawi Mangkualam tidak mau adanya salah informasi dari Shin Tae-yong. Kondisi Asnawi Mangkualam saat ini baik-baik saja. Ini agar tidak salah komunikasi saja. Saya juga sudah sampaikan ini ke Coach Shin Tae-yong, kata Sumarji.